Ibu hamil yang sering mengeluh gejala pusing, mudah lelah, sakit-sakit badan atau nyeri otot sebaiknya berhati-hati. Segera periksa hemoglobin atau HB, jangan-jangan ada resiko anemia. Karena anemia dalam kehamilan bisa saja membahayakan. Mau tahu apa saja bahaya anemia dalam kehamilan? Tonton video berikut ini bersama saya, Dr. Dara dari Brawijaya Hospital Saharjo. Jadi ibu hamil yang dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya di bawah normal, yaitu kurang lebih di bawah 12. Karena wanita itu kadar minimal hemoglobinnya atau HB kalau disingkat itu di bawah 12. Tetapi pada ibu hamil ini anemia itu kita kategorikan menjadi dua. Ada anemia ringan, ini bisa dikatakan anemia yang normal. Kalau kadar HB-nya nggak rendah-rendah banget. Tadi kan minimal 12. Anemia ringan tuh biasanya kadar HB-nya berkisar antara 11 sampai sebelum 12. Sedangkan di bawah itu sudah bisa saja masuk ke dalam kategori anemia yang berat. Dan ini jika tidak dibiarkan atau tidak dikoreksi dapat membahayakan kehamilannya. Pertama, kadar hemoglobin antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Ya kan, jadi laki-laki kadar minimalnya tuh mungkin 13,5 atau 14. Perempuan lebih rendah sedikit, 12. Tapi perempuan hamil itu bisa lebih turun daripada itu. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Pada orang hamil, pada wanita hamil khususnya, bisa saja terjadi namanya anemia ringan. Nah, kalau anemia ringan itu kita masih anggap hal yang lumrah karena memang dipengaruhi karena kehamilannya. Tetapi jika anemianya ini berat, nah ini yang harus waspada. Jadi umumnya anemia itu bisa terjadi karena kehamilan. Karena apa? Karena peningkatan volume darah. Cuman ini biasanya terjadi ketika sudah trimester kedua atau ketiga, ketika volume darah sudah meningkat. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan, anemia ini bisa ada 3 penyebabnya. Yang pertama, anemia karena kekurangan zat besi. Nah, ini paling sering dialami pada orang hamil. Kedua, anemia karena kekurangan folat. Itu biasa dari konsumsi ya, kayak sayuran-sayuran hijau yang kurang. Makanya kan biasanya orang hamil tuh suka dikasih suplemen asam folat tuh. Nah, sedangkan yang ketiga, disebabkan karena kekurangan vitamin B12. Biasa ini karena kekurangan makan daging-dagingan ya, kayak unggas atau produk dairy product. Itu biasanya pada orang-orang mungkin yang vegetarian. Ini kadang-kadang sering terjadi anemia kekurangan vitamin B12. Nah, kita udah tahu nih ada 3 penyebab anemia. Kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan kekurangan vitamin B12. Nah, umumnya kan kekurangan zat besi. Nah, makanya biasanya orang hamil tuh diberikan suplemen penambah darah. Itu zat besi tuh, ya kan? Isinya zat besi atau Fe itu disingkat. Supaya dia nggak kekurangan zat besi, karena zat besi itu membentuk nanti sel-sel darah merahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada orang hamil, semua ini bisa terjadi. Bisa karena peningkatan volume darah yang seperti saya sebutkan tadi, bisa juga dia terjadi anemia tuh di awal-awal kehamilan. Nah, biasanya di awal-awal kehamilan kita bisa lihat apakah orang ini kurang makan daging, kurang makan sayur-sayuran hijau, atau barangkali dia kekurangan folat, itu bisa diteliti. Makanya biasanya dari awal tuh dokter kadang-kadang suka lihat nih pasien, kalau agak-agak pucat dikit, biasanya disuruh melakukan pemeriksaan lab. Nah, umumnya gejala-gejala anemia itu membuat ibu hamil tuh sering pusing. Jadi kayak orang kurang darah, ya kan, sering pusing, mudah lelah, badannya pegel-pegel, ya kan, susah konsentrasi. Nah, itu biasanya gejala-gejala anemia yang harus diwaspadai. Ya, jadi bahaya anemia, terutama anemia berat pada ibu hamil, itu dapat membuat pertumbuhan janin di dalam rahimnya tidak optimal. Akibatnya apa? Bayinya kecil. Juga dapat membuat persalinan prematur itu menjadi meningkat. Dan bisa saja ketika bayi tersebut lahir, bayi tersebut juga anemia. Nah, bahkan anemia yang kekurangan folat seperti yang tadi kita sebutkan, ini dapat membuat kecacatan pada janin yang berada dalam kandungan. Ya, pertama yang paling mudah adalah dari konsumsi. Pertama memang kita harus tahu dulu sebenarnya
anemia ini penyebabnya apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anemia bisa terjadi karena kekurangan zat besi, kekurangan folat, atau kekurangan vitamin B12. Tetapi pada umumnya sebenarnya gampang. Kalau kita bingung yang mana nih anemianya, asalkan moms makannya normal, makan daging merah, makan unggas, makan bayam hijau, minum susu, makan makanan umum lah, 4 sehat 5 sempurna itu semuanya dapat meminimalisir resiko anemia. Dan biasanya dokter kandungan pun akan memberikan suplemen atau vitamin hamil yang sudah mengandung asam folat, mengandung zat besi, dan mengandung vitamin B12. Oke, jadi biasanya pemeriksaan laboratorium ini dilakukan di awal dan di akhir suatu kehamilan. Tetapi kadang-kadang setiap dokter itu punya cara yang berbeda-beda. Karena ini semuanya kan kadang-kadang tergantung juga dari faktor biaya dan faktor resiko ya. Jadi ada kondisi ibu hamil baru datang udah pucet banget, dokternya biasanya periksa. Ada yang normal-normal banget, kadang-kadang dokternya bisa lihat, oh mungkin bisa ditunda ketika setelah 5 bulan. Tapi umumnya biasanya dikerjakan di awal kehamilan untuk melihat apakah ada resiko anemia dari awal kehamilan dan pada saat trimester 3 ketika volume darah udah meningkat itu tadi. Karena bisa aja di awal-awal tidak ada resiko anemia, tetapi pada saat di trimester ketiga ketika volume darah bumil itu sudah meningkat, terjadi anemia karena darahnya semakin encer tadi. Makanya biasanya dilakukan saat kondisi tersebut, di awal dan di akhir kehamilan. Jadi sebenarnya anemia ini dapat diminimalisir sebelum hamil dan pada saat awal-awal kehamilan. Dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang tinggi zat besi, yang cukup folat dan vitamin B12. Itu semua dapat meminimalisir resiko anemia. Jadi udah tahu ya bagaimana cara meminimalisir anemia tersebut, terutama dari asupan yang kita makan sebelum dan pada saat hamil. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like, share ke moms yang lainnya, dan jika ada masukan, tulis di kolom komentar.